Baik, jadi salah satu komponen penting, krusial yang harus dipaparkan dalam satu proposal penelitian ataupun dalam satu laporan penelitian adalah mengenai eh, desain riset. Nah, apa sih eh, hal-hal apa yang perlu ditampilkan, yang dipaparkan pada desain riset? Ada 6 hal utama yang di sini saya highlight. Yang pertama adalah penentuan informasi yang dibutuhkan. Ini sebenarnya berkaitan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian. Di sini eh, fokusnya adalah apa yang informasi apa yang akan kita ingin dapatkan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe risetnya. Tipe riset di sini ada dibagi atas dua tipe, exploratory dan konklusif. Kalau exploratory artinya kita belum ada penelitian sebelumnya, belum banyak penelitian sebelumnya mengenai fenomena yang kita teliti, atau kita yang terdepan, artinya sama sekali belum ada penelitian mengenai hal tersebut. Sementara kalau conclusive research ini sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, sudah banyak yang melakukannya, hanya kita melihat ada gap tertentu yang akan jadi fokus, sehingga kita ingin menguji. Di sini kita sudah bisa mengemukakan hipotesis atau dugaan apa yang terhadap fenomena yang kita amati, dan di sini kita uji hipotesis tersebut. Nah, conclusive research ini ada dua, descriptive research dan causal research. Jadi yang nomor 2 ini kaitannya dengan pemilihan, kita akan melakukan memilih desain riset yang mana. Apa kita akan melakukan secara eksploratory karena kita belum bisa mengemukakan dugaan terhadap fenomena yang kita amati, atau kita sudah bisa mengajukan dugaan berdasar literatur sebelumnya, berdasarkan data-data yang sudah Anda miliki sebelumnya misalkan. Ini kita lakukan research. Nah, yang ketiga adalah prosedur pengukuran dan scaling. Jadi prosedur pengukuran dan scaling ini kaitannya dengan bagaimana cara Anda akan mengambil data. Apakah menggunakan survei atau menggunakan wawancara atau menggunakan FGD misalnya atau eksperimen, itu Anda tetapkan di awal ya, sebelum Anda melakukan penelitian, serta skalanya. Skala ini Anda bisa lihat ya, ada refer di beberapa literatur tentang macam-macam skala. Misalnya salah satunya yang sangat-sangat sering digunakan adalah skala Likert misalkan. Dan juga Anda tentukan tipe data yang akan Anda butuhkan atau akan Anda gunakan. Ini tentu berkaitan dengan rencana pengolahan datanya. Apakah akan menggunakan skala nominal atau skala ordinal, rasio, interval, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, perancangan perangkat pengambilan data. Jadi ketika Anda sudah menetapkan prosedurnya, terus pengukurannya serta scalingnya, maka Anda bangun instrumen pengukurannya. Kalau survei, Anda berarti rancang kuesionernya. Kalau berupa eksperimen, Anda desain prosedur eksperimennya, stimulusnya. Kalau Anda menggunakan metode pengambilan data wawancara, maka Anda siapkan panduan pertanyaannya. Kalau Anda menggunakan semi-structured, kemudian Anda juga next step-nya adalah menentukan proses sampling dan ukuran sampel. Jadi siapa yang akan Anda jadikan partisipan atau responden dan berapa orang. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara Anda akan mengolah datanya. Ini tentu berkaitan, rencana analisis data ini berkaitan dengan step-step atau poin-poin sebelumnya di sini. Nah, kalau Anda kaitannya dengan ini tipe riset.
Ini bisa kombinasi. Nah, tipe riset ini gimana sih cara menentukannya? Ini ada karakteristik untuk masing-masing tipe riset. Intinya adalah kalau eksploratory Anda belum punya pemahaman mengenai fenomena, sedangkan konklusif Anda sudah punya hipotesisnya, serta Anda ingin menguji hubungan antar variabel atau antar konstruk. Nah, dan cara pengambilan data untuk exploratory adalah seperti Anda lihat di sini. Jadi bisa juga Anda gunakan data sekunder, misalkan komen-komen di sosial media, misalkan itu salah satu contoh data sekunder Anda olah dengan menggunakan eh, pengolahan data kualitatif, atau juga qualitative research ini berarti Anda mendesain penelitian pengambilan data yang untuk memperoleh data primer yang ditujukan untuk menjawab atau memperoleh informasi yang ingin Anda butuhkan dalam penelitian Anda. Nah, kalau descriptive research ini ada karakteristiknya tersendiri. Ini yang Anda lihat, misalkan kalau Anda melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya itu misalnya yang menunjukkan berapa jumlah responden, perbandingan profil responden, misalkan berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenis kelamin, misalkan atau penghasilan dan seterusnya, atau juga yang Anda lihat kalau ada informasi yang berkaitan dengan berapa jumlah partisipan menjawab 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu descriptive research. Jadi ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum Anda merumuskan atau menguji hipotesis. Nah, kalau oke, baik. Nah, kalau causal research berarti Anda mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel. Dua atau lebih variabel, maaf. Ada independent variabel, ada dependent variabel. Independent variabel yang bebas, artinya bebas tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Sementara dependent variabel adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Tentu ini independent variabelnya bisa lebih dari satu, demikian pula dengan dependent variabelnya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan apakah kita menggunakan exploratory atau konklusif? Nah, ini terkait dengan seberapa banyak informasi yang Anda punyai mengenai permasalahan yang akan Anda studi, akan Anda riset. Kalau sudah banyak, misalnya di literatur sudah banyak yang membahas fenomena tersebut, atau Anda sudah melakukan studi sebelumnya, misalnya Anda sudah banyak tahu atau sudah paham betul mengenai fenomena yang Anda sedang teliti, maka Anda bisa gunakan conclusive research kan. Di sini conclusive research berangkat dari hipotesis, artinya Anda harus sudah punya hipotesis dulu mengenai untuk menjelaskan fenomena yang Anda teliti. Sementara kalau exploratory research, ini kalau Anda belum bisa memberikan dugaan apapun, misalnya karena penelitian Anda memang cutting edge, artinya Anda yang pertama kali ingin menggali fenomena tersebut, atau masih sedikit, atau konteksnya mungkin berbeda sehingga bisa jadi fenomena yang umumnya terjadi atau hasil-hasil penelitian sebelumnya itu ketika Anda lihat di konteks penelitian Anda itu tidak berlaku. Nah, maka Anda bisa lakukan exploratory research. Dan keduanya ini bisa dikombin, konklusif dan exploratory. Jadi kalau tadi saya misalkan konklusif research, jadi seperti yang tadi saya contohkan, kalau misalkan penelitian sebelumnya ternyata harusnya variabel A mempengaruhi variabel B secara positif, tapi ternyata Anda melakukan studi konklusif itu tidak terbukti, hubungannya malah negatif, maka Anda bisa lakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan exploratory research untuk memahami loh kenapa ya kok bukan positif tapi negatif hubungannya. Atau juga Anda kombinasi, pertama Anda exploratory dulu, tadi misalnya Anda di cutting edge, Anda belum paham betul fenomenanya, maka
Anda exploratory research dulu. Setelah Anda punya dasar yang cukup untuk bisa merumuskan hipotesis, barulah Anda lanjutkan dengan conclusive research untuk melihat generalizability atau seberapa luas, seberapa general keberlakuan dari dugaan terhadap dugaan terhadap fenomena yang Anda teliti, di mana dugaan itu Anda peroleh berdasarkan hasil exploratory research. Baik, terima kasih.